Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal tugas analisis real. Ini soalnya. Pada video sebelumnya sudah dibahas bagian ini. Untuk XN-nya seperti ini. Nah, untuk bagian yang kedua ini, XN-nya bilang barisan sembarang, yang penting dia terbatas. Jadi tidak ada lagi kaitan dengan ini. Buktikan. Nah, ini kita kasih nama aja. S sama dengan SN dan T sama dengan TN, masing-masing konvergen. Cukup tunjukkan bahwa keduanya ini monoton. Kemudian gunakan sifat ini. Nah, ini sebetulnya soal ya. Soal di buku analisis real, Bartel, Introduction to Real Analysis. Nah, sebetulnya cara membuktikannya begini. Ini tuh buktinya. Jadi pertama, untuk menyederhanakan penulisan, memudahkan penulisan, kita sederhanakan dulu himpunan ini, kita kasih nama AN. Dan seterusnya, karena dia terbatas, X sama dengan XN ini terbatas, maka seperti ini, di mana M-nya positif. Jadi kalau begitu, nilai mutlak SN-nya, atau supremumnya, ya pasti kurang dari atau sama dengan M. Gitu. Kemudian infimum dari AN kurang dari M juga. Ini berarti dia terbatas. Kemudian berikutnya ini adalah menunjukkan bahwa barisan itu monoton. Silakan dibaca. Nah, saya akan jelaskan bagian yang bawah ini. Nah, yang pertama tadi AN ini, untuk menyederhanakan penulisan ya, himpunan ini kita kasih nama AN. Jadi atau ini bisa ditulis XN, XN plus 1, XN plus 2 dan seterusnya. Jadi kalau A1 berarti X1, X2 dan seterusnya. Ingat ini himpunan. A2 ditulis X2, X3 dan seterusnya. Jadi kalau AN plus 1 berarti XN plus 1, XN plus 2, dan seterusnya. Lihat lagi yang ini ya. Nah, dari sini jelas bahwa AN plus 1 merupakan himpunan bagian dari AN. Sehingga supremum AN plus 1 kurang dari atau sama dengan supremum AN. Infimum AN plus 1 lebih dari atau sama dengan infimum AN. Itu dari sini. Yang ini ya. Nah, sekarang bagaimana cara menunjukkan bahwa barisan S itu dan barisan T monoton? Kita mulai aja dari sini. SN plus 1 kurangi SN. Ini kan supremum AN plus 1 dikurangi supremum AN. Nah, lihat ini. Supremum AN itu lebih besar daripada supremum AN plus 1. Jadi ini lebih besar, sehingga kurang dari atau sama dengan 0. Atau artinya SN plus 1 kurang dari atau sama dengan SN. Nah, ini berarti monoton turun ya. Nah, dengan cara yang sama untuk barisan T, ini kan infimum AN plus 1 dikurangi infimum AN. Lihat lagi yang bagian ini tadi. Maka ini tuh lebih besar daripada ini, sehingga lebih dari atau sama dengan 0. Atau bisa ditulis TN plus 1 lebih dari atau sama dengan TN. Ini untuk setiap bilangan asliannya. Dengan demikian, barisan ini monoton naik. Nah, karena barisan S itu terbatas, S dan T ya, terbatas, masing-masing terbatas dan monoton, yang satu monoton naik, yang satu monoton turun, maka dengan demikian ini TN konvergen menurut teorema barisan monoton. Gitu ya. Nah, cara menulisnya ini tadi. Oke, sekarang bagaimana kita membuktikan ini?
Gitu ya. Jadi lihat A dan B-nya tak kosong, terbatas, A-nya himpunan bagian dari B, boleh pakai sama dengan di sini. Buktikan bahwa infimumnya seperti itu. Atau sebetulnya kalau mau ditulis lengkap, infimum B kurang dari atau sama dengan infimum A. Infimum A kita bandingkan dengan supremum A, tentu supremum A yang lebih besar atau sama dengan ya. Ini kurang dari supremum B. Gitu ya. Jadi itu yang mau kita buktikan. Nah, kita buktikan di sini saja. Sebagai ilustrasi, anggaplah ini himpunan B terbatas ya, di atas maupun di bawah. Kemudian ini himpunan A-nya. Jadi kan A termuat di B. Gitu. Karena B dan A ini terbatas, maka masing-masing punya infimum dan supremum. Inilah misal supremum B. Nah, terlihat ya. Berarti kalau begitu si U ini adalah batas atas himpunan A. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita mau buktikan bahwa supremum A kurang dari atau sama dengan supremum B. Akan dibuktikan supremum A kurang dari atau sama dengan supremum B. Seperti ini tadi. Misal U sama dengan supremum B. Ingat pengertian supremum. Supremum itu juga batas atas terkecil. Maka U pasti lebih dari atau sama dengan X untuk setiap X anggota B. Nah, tadi karena A himpunan bagian dari B, maka ini juga berlaku untuk semua anggota A. Untuk setiap Y anggota A. Jadi semua anggota A itu anggota B. Nah, ini berarti U adalah batas atas himpunan A. Nah, kalau dia batas atas himpunan A, U ini batas atas. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan batas atas terkecil dari A? Ini batas atas A, batas atas himpunan A, ini batas atas terkecil. Maka pastilah begini. Gitu ya. Atau ingat tadi U-nya adalah supremum B. Dengan demikian, supremum B lebih dari atau sama dengan supremum A. Gitu ya. Atau boleh ditulis begini. Nah, kemudian dengan cara yang sama kita misalkan aja. Ini tuh adalah L infimum B, gitu ya. Jadi, misal L adalah infimum B. Maka L kurang dari atau sama dengan X untuk setiap X anggota B. Dengan argumen yang sama seperti tadi, karena A adalah himpunan bagian dari B, maka L juga akan kurang dari atau sama dengan Y untuk setiap Y anggota B. Nah, lihat di sini ya, L ini selalu L ini selalu kurang dari atau sama dengan Y. Artinya apa? L adalah batas bawah himpunan A. Oh, ini salah nih. Harusnya ini A ya. Jangan-jangan sebelumnya salah lagi. Oke, yang ini betul ya. Ini berarti L adalah batas bawah himpunan A. Sehingga L, ingat batas bawah. Gitu ya, batas bawah. Kita bandingkan dengan batas bawah terbesar. Ini batas bawah himpunan A, ini batas bawah terbesar himpunan A. Pastilah begini.
Atau kita tulis L-nya tadi adalah infimum B kurang dari infimum A. Nah, kalau kita gabungkan, jadi infimum B kurang dari infimum A. Nah, kalau himpunannya sama, infimum dengan supremum, ya pasti lebih besar supremum, karena batas atas kan. Nah, hasil sebelumnya supremum A kurang dari atau sama dengan supremum B. Gitu ya, jadi terbukti. Oke, itu saja pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.